Nama saya Rizky Nurfadila, saya dari Bandung. Berangkat ke sini tidak ada pemaksaan apalagi kekerasan. Kebohongan Rizky Nurfadilah ternyata bukan korban TPPO di Kamboja, dia jadi scammer. Fakta baru terungkap terkait Rizky Nurfadilah 18 tahun, seorang kiper muda asal Bandung ternyata bukan korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Sebelumnya ramai diberitakan Rizky mengalami penyiksaan di Kamboja setelah mengaku ke orang tuanya dijanjikan masuk ke klub di Medan. Namun belakangan terungkap jika Rizky Nurfadilah bukanlah korban TPPO melainkan justru pelaku scammer di Kamboja. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan. Menurutnya, yang bersangkutan sengaja berangkat ke Kamboja untuk bekerja sebagai scammer. Informasi itu didapatkan dari KBRI. Polisi menduga Rizky melakukan hal itu agar dapat memperoleh simpati dari publik sehingga permintaan pulangnya dari Kamboja ke Indonesia dapat difasilitasi oleh pemerintah. Rizky saat ini sudah ada di Kedutaan Indonesia di Kamboja dan dalam kondisi sehat. Kami melakukan asesmen dan mendapatkan hasil bahwa dia bukan korban TPPO, kata Kombes Hendra, Kamis, 20 November 2025. Hendra juga mengatakan, Rizky berbohong ke orang tuanya akan mengikuti seleksi pemain bola ke PSMS Medan. Namun Rizky melakukan komunikasi dengan orang Kamboja dan membuat kesepakatan untuk bekerja. Dengan kehidupan yang keras dan banyak tuntutan, Hendra menyebut Rizky merasa tidak betah dan membuat rekaman video beberapa waktu lalu hingga meminta untuk pulang. Kami sedang berkoordinasi dengan KBRI di Kamboja untuk proses pemulangan Rizky, sebab terdapat klausul dalam perjanjian kerja bahwa harus ada biaya yang dikembalikan ke perusahaan. Nanti kami akan koordinasikan dengan Pak Kapolda dan Pak Gubernur untuk mendukung betul bagaimana nanti untuk pemulangan yang bersangkutan, katanya. Apabila sudah kembali ke rumah, pihaknya akan memeriksa Rizky terkait kronologi dia hingga berada di Kamboja. Sementara itu, dari pihak keluarga juga muncul fakta lain terkait kasus ini. Nenek Rizky, Imas Siti Rohanah 52 tahun, mengungkapkan bahwa keluarga sempat dimintai uang oleh terduga pelaku yang memberangkatkan cucunya ke Kamboja. Menurut Imas, nominal yang diminta mencapai 42 juta sebagai ganti rugi biaya keberangkatan dari Bandung ke Kamboja, termasuk makan, tempat tinggal, dan pengurusan paspor. Imas juga mengatakan, selain meminta uang, terduga pelaku sempat menekan keluarga agar membuat video klarifikasi yang menyatakan bahwa Rizky pergi ke Kamboja tanpa paksaan dan tidak mengalami kekerasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.